Jadi yang melakukan biasanya dokter-dokter bedah atau dokter penyakit dalam. Kita hanya merawat selang dan mengganti selang, namanya perawatan USD disebutnya. Nah, kita karena disunikan di insisi ya, karena di insisi kemudian si selang itu dimasukin ke paru-paru ya. Nah, karena untuk mengeluarkan kemudian dijahit sedikit karena biar nempel si misalnya ini paru-paru, nah ini selang di sini, jadi dijepit ya dua-duanya kayak gini, jadi biar enggak tertarik atau kenapa ya. Nah, selangnya tergantung, selang itu ada dua. Kalau misalnya cairannya banyak, episipora itu biasanya dibutuhkan dua selang, dua botol ya. Nah, botol itu benar-benar kosong. Nanti setiap ganti botol itu diukur berapa mili. Kalau memang banyak banget, artinya efusi pleura atau cairan di dalam paru-parunya itu banyak banget ya. Nah, nanti diukur lagi sekian, sampai jangan sampai pengeluaran sama pemasukan itu sama ya, itu tidak boleh. Jadi harus memang karena dia kelebihan cairan, makanya itu harus. Kemudian selanjutnya perawatannya pun harus memang benar-benar ya. Si luka selain perawatan, selain kita ganti botol, sekalian kita membersihkan yang namanya si selang WSD ya. Jadi yang alat-alatnya adalah itu ada macam-macam ya, ada tunggal, ada juga yang sistem 2 botol ya. Nah, ada juga yang 3 botol tergantung ya. Jadi lokasi pemasangan WSD-nya kalau kalian lihat gambar itu ya, silakan kalian dilihat. Nah, satu set angkat jahit ya, kaca steril, korentam, plaster ya, piala ginjal atau gel bacon atau bacon, alkohol swab, klem, selang atau kohar 2 buah, dropper, handscoon steril dan membersih, perlak dan alas perlak, botol WSD yang berisi larutan sublimat 1% sampai pipa drain lebih kurang 2,5 cm. Kemudian langkah-langkahnya berikan, memasang tabir itu ini ya, ordeng, kita tutup, pakainya dilepas, membuat pasien dengan posisi duduk atau setengah duduk atau boleh juga tidur pasien, tergantung kondisi dari pasien itu. Terus membuka set jahitan, set jahitan ini untuk perawatan lukanya ya. Pasang perlak di bawah, pasang sarung tangan bersih. Nah, bersih ini jadi kita bersihkan dulu si luka ini ya. Kalau sudah bersih, sudah keangkat semuanya ya, sampai ke selangnya, baru kita ganti dengan yang steril ya. Kemudian desinfektan drain alkohol ya. Si selangnya itu kita swipe alkohol, dibersihkan dari ujung sampai ke bawah si selangnya. Kemudian ganti perban ya. Kemudian menutup. Setelah itu pasang selang penyambung yang sudah disediakan pada kita buka botol. Kemudian ujung selangnya ditutup kaca steril. Sebelum dipasang steril, ganti ini, itu selangnya ditutup dulu atau diklem ya. Diklem di selangnya, nanti saya ini kan ya, melepaskan sambungan. Terus setelah itu ujung drainnya dibersihkan dulu ya, melepaskan cover yang sudah dipasang, baru observasi kita. Lepas. Cita mata siapa? Kok nggak nutupin kan mau? Enggak. Dia kamu kici. Dan nafas bau. Pasang di sini ya, di banyak di tangan kita. Kemudian bengkok kita siapkan Di sana.
isi NaCl di sini ya. Udah. Kita dekatkan. Nah, ini ada kapas alkohol. Kita buka kapas alkoholnya di sini nantinya. Sebenarnya ini anggaplah sudah dibuka ya. Sini. Saya pakai handphone. Saya udah cuci tangan, saya pakai handphone. Kemudian kita bersihkan luka dulu. Kita ambil Nah, sebenarnya kami ini udah diisi kasa sebanyak 4 ya. 4 kasa udah diisi. Saya ambil, saya peres ya. Kemudian kita sebelum kita peres ini kita buka ini dulu ya. Setelah sudah kita buka baru kita bersihkan ya, di sini. Dari sini ya sudah kita buang lagi, kita bersihkan lagi, buang lagi, bersihkan lagi. Nah, kalau sudah dibuang sekitar sini ya kan, baru kita pasang lagi yang untuk menutupi ini ya dengan kasa yang baru ya. Kemudian kita buat si ininya, kasanya itu bentuknya adalah, jadi yang ini tengah nih ya, kalian bentuk seperti kupu-kupu. Jadi ini di tengahnya ini kalian gunting seperti ini ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Ini ditutup udah seperti itu. Ininya pun sama ya. Ini, nah kita bentuk seperti kupu-kupu lagi. Ini. Anggaplah saya udah pakai handphone. Nah, ini. Nah, sebenarnya harus mempersiapkan dulu ini ya, belum kalian. Nah, ini seperti ini ya. Kita tutup, kemudian kita silangkan yang ini ke sana, yang ini ke sini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kurang ditambahkan di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu, nah saya pakai, sudah selesai ini, baru kita ganti yang steril handscoonnya ya. Kita ambil yang steril, baru setelah itu kita, sebelum kita ganti botolnya, nah kita bersihkan ini dari sini terus sampai ke bawah ke sana ya, sampai ke sana ya. Nanti bisa ganti juga ininya, jangan satu ya, beberapa nantinya. Kemudian buka. Nah setelah itu baru kita klem ya. Nah ini kita klem ya, biar apa, biar udaranya itu setelah kita ganti ini, nah baru kita dari botol ini ya kan, kita ganti ya, kita ambil ya, diukur dulu, nanti kita harus tahu ini berapa senti. Nah setelah itu baru kita ininya kita bersihkan nih ya, dengan kapas alkohol lagi. Nah setelah itu baru kita ganti yang baru, yang masih kosong, yang udah diisi desinfektan. Nah sudah ini baru klemnya kita buka kayak gitu ya. Jadi biar air itu, si udara ini mengalir lagi. Setelah udah kita lihat ya, nah, hasilnya berapa lagi gitu. Ada yang 1 botol, ada yang 2 botol, tergantung udaranya. Tergantung dari cairannya. Kalau misalnya banyak, biasanya ini selang ini di double, jadi ada 1 botol, 2 bahkan 3 botol, tergantung dari posisinya. Kita ganti lain 1 botol. Nah udah, jadi ini jangan lupa ya, sebelum ganti ini harus diingatkan dulu. Kalau nggak ada ini nilainya 0. Ya, udah selesai, bereskan, rapikan, kemudian tutup
si pasiennya, ya udah kita observasi lagi. Yang tadi itu diukur dulu berapa cairannya yang botol pertama. Nah itu dimasukin nanti sebagai yang namanya IWL. Jadi pemasukan sama pengeluaran itu berapa? Udah belajar kan? IWL udah belajar kan? Jangan sampai bilang enggak ya. Saya ngajar loh. Udah. Di semester 1. Iya. Kalau enggak saya suruh balik lagi. Sudah. Udah saya ajarkan itu. Pengeluaran ini IWL berapa dan lain-lain. Udah kita bereskan. Udah nggak bisa lupa. Jangan lupa ya, pada saat masang terkait tentang pernapasan kita harus pakai barcode ya. Jangan lupa pakai barcode. Ya. Jangan lupa kita pakai barcode. Nih kalian setiap ujian pasti ini yang namanya ini lupa. Padahal itu nilai poin yang paling tinggi. Apa tuh Papa Sokun dari sini? Kita tutup. Ya, pasang. Kamu jangan pegang payung udara. Enggak, ini di penyedot Pak. Tadi emang saya nggak dengar. Efusi plura nafas. Nah, ini tuh sebenarnya bukan di sini tapi di sini. Jangan dipegang. Ya Bapak jangan dipegang. Biasanya bukan. Ini semuanya di dada ya, karena saya cari lumpuhnya nggak ada. Kayaknya di iya, kayaknya di IGD di Jawa Darurat itu ada yang berlubang dah kalau nggak salah tuh. Ada 2 kok boneka yang berlubang. Biasanya ujiannya nanti pakai itu. Nanti di sini nih USD. Jadi sebelum itu biasanya ditancepin dulu pakai jarum gede. Cus. Jadi dia keluar tuh udara kalau pneumotorak ya. Makanya orang pas kecelakaan kena pneumotorak tuh dia udah baru kita ini dari jual keluar baru. Kalau memang nggak ada lagi ya udah terpaksa kita buka lagi. Ya itu nggak jangan pegang. Enggak Pak, Bapak tuh jangan dekat-dekat situ.